betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota. Ini bukan buat rakyat, ini proyek oligarki. IKN itu sangat penting, ya. Itu harga diri sebuah bangsa. IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. IKN ini harus kelas dunia. IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. Tuh. IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Jadi kalau ada yang bilang ini mengkelirikan ke di netizen ya, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji, pilihannya Palangkaraya kan, karena situasi belum memungkinkan nggak jadi. Zaman Pak Harto dirubah lagi, IKN-nya ada zaman Pak Harto, jangan lupa loh, IKN-nya di Jonggol, ya. Ramelah calo-calo tanah rame di Jonggol, nggak jadi. Wah sekarang jadi rugi besar karena paham ya. Ini menjawab IKN ini keinginan Pak Jokowi, bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Nah kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada. Kalau IKN ini pindah, sebenarnya membantu Jakarta. Apa problem Jakarta hari ini? Kemacetan, polusi, betul, ketimpangan dan lain sebagainya. Poinnya bukan kita meninggalkan masalah dengan katanya pindah ke IKN sama dengan meninggal masalah kok ditinggal bukan diselesaikan gitu kan? Apapun yang mengurangi beban Jakarta itu solusi. IKN ini harus kelas dunia. Ciri kelas dunia artinya harus terbaik dalam semua hal. Kita bagi 3, terbaik sebagai green city. Ya, definisi green itu bukan hanya pohonnya banyak ya. Green itu juga dalam sistem teknologinya. 2 yang kita jaga adalah smart digitalnya. Oke. Maka di sana ya, kantor-kantor itu nanti layoutnya nggak kayak kantor-kantor, lebih kayak Google-Googlean, bisa flexible space gitu ya. Jadi anak-anak PNS-nya, orang swastanya juga begitu. Wifi kerja, karena kita berubah ke kelas dunia. Nah yang ketiganya setelah green, smart ya, tentunya yang kita cari juga adalah faktor dari sisi inovasi arsitekturnya. Jadi arsitektur di sana harus yang terbaik, terkeren, nggak boleh kalah sama Dubai, nggak boleh kalah dengan negara-negara yang sekarang rata-rata di Timur Tengah. Itulah janji IKN kepada bangsa ini, menjadikan IKN sebagai kota terbaik dunia, ya, menyelesaikan janji sejarah yang dulu dijanjikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Pak Harto, tidak selesai, dituntaskan di zaman Pak Jokowi. Mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menjadi perdebatan publik hingga saat ini. Terutama ketika adanya kekhawatiran pemimpin yang terpilih berikutnya di 2024 tidak melanjutkan proyek yang digagas Presiden Joko Widodo ini. Sebenarnya, seperti apa sih gambaran Ibu Kota Nusantara itu? Menjawab keresahan ini, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditunjuk menjadi kurator IKN menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara sangat penting, sebab ibu kota merupakan harga diri bangsa. Proyek IKN ini sejatinya bukan ide Presiden Joko Widodo semata, tetapi sudah ada sejak zaman kolonial namun gagal. Proyek pemindahan ibu kota sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya Pak Harto, ada SK-nya di Jonggol, dan takdirnya terrealisasi di kepemimpinan Presiden Jokowi. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menegaskan bahwa membangun IKN bukan berarti serta-merta menelantarkan permasalahan Jakarta. Menurutnya, berbagai persoalan Jakarta justru berkurang
dengan pindahnya status ibu kota, dan hal itu merupakan solusi terbaik, sekaligus memberikan benefit bagi Jakarta sendiri. Meski dengan memindahkan IKN memang tidak menyelesaikan masalah 100%, IKN akan dibangun dengan kelas dunia. Ciri-cirinya harus terbaik dalam semua hal. Pembangunan IKN ciri terbaiknya dibagi menjadi 3, yaitu Green City, Smart City, dan inovasi arsitektur. Green City adalah ada banyak pepohonan, gedung-gedung dibangun dengan ramah lingkungan atau green building, serta memakai kendaraan listrik. Lalu untuk Smart City berupa Smart Digital. Nantinya gedung-gedung kantor tidak seperti gedung kantor pada umumnya. Selanjutnya yaitu inovasi arsitektur. Menurut Kang Emil, arsitektur bangunan di IKN tidak boleh kalah dengan kota-kota lainnya, misalnya Dubai. Sejumlah pembangunan infrastruktur IKN saat ini pun terus berprogres. Tidak seperti yang dikhawatirkan, pembangunan IKN tidak akan menghabiskan hutan Kalimantan Timur atau Kaltim. Pemerintah justru akan membuat hutan dalam arti sebenarnya di IKN. Bagaimanapun, ibu kota negara sangat penting untuk harga diri sebuah bangsa. Untuk itulah, pemerintah ingin IKN Nusantara dibangun dengan sebaik-baiknya.